Salam saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan saudaraku yang kasih Tuhan lewat renungan mingguan kali ini. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang rapture, pengangkatan. Ya, satu peristiwa dari kehidupan Henokh yang membuat kita akan mencoba merenungkan peristiwa itu dikaitkan dengan rapture atau pengangkatan. Kita buka dalam Kejadian 5 ayat 23 sampai dengan 24. Kejadian 5 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan demikian, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rapture nanti ya, tetapi ini sebenarnya gambaran, bayangan kisah Henokh ini gambaran dari kita ketika kita hidup bergaul dengan Allah, maka kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Henokh. Sama halnya dengan dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 itu dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ditegaskan kembali di dalam Ibrani 11 ini, ternyata Henokh diangkat Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Di dalam Kejadian tadi diungkapkan bahwa ia bergaul dengan Allah. Akhirnya kemudian Henokh diangkat ke surga. Dan itu sebenarnya gambaran dari kita saat ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kita mengalami pengangkatan juga, rapture. Ya, pengangkatan oleh Tuhan kepada kita dan kita diubahkan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, itu berbicara tentang pengangkatan. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang pengangkatan bagi mereka yang meninggal. Ya, bagi mereka yang meninggal. Sekali lagi itu Henokh dalam kondisi hidup dan kemudian tidak mengalami kematian, kemudian dia diangkat. Tetapi yang menjadi hal yang perlu kita renungkan, Henokh bergaul dengan Allah. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ibrani berkata, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman, maka dia hidup berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu bergaul dengan Allah, tentu hidup berkenan kepada Allah, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita mempertaruhkan iman percaya kita kepada Allah. Tetapi upahnya sungguh besar, yaitu diangkat. Henokh diangkat. Dan nanti suatu saat kita pun juga akan diangkat seperti Henokh kalau kita bergaul dengan Allah, kita hidup berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, sama seperti Henokh, tidak mengalami kematian, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, maksudnya mereka, yaitu mereka yang meninggal di dalam Tuhan, dibangkitkan dari kuburnya itu, dibangkitkan dan kemudian dia diangkat ke surga. Setelah itu baru kita yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan pada saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini, salah satu bagian iman percaya
orang Kristen. Ya, tidak ada di tempat lain. Tapi inilah faktanya bahwa kita sedang menantikan pengangkatan sama seperti Henokh telah diangkat oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tidak mengalami kematian, tapi kita akan diangkat. Andai kata kita mengalami kematian sebelum kedatangan Tuhan, maka tetap mereka yang mati di dalam Tuhan terlebih dulu akan dibangkitkan dan kemudian diangkat oleh Tuhan sama seperti Henokh. Firman Tuhan tadi berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan kita. Keterpisahan dengan Tuhan itu adalah kebinasaan, tapi hidup kekal adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang kita nanti-nantikan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan memberkati. Amin.